Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang udah mampir ke channel saya. Bagi kalian yang belum kenal, perkenalkan nama saya Taufik Nurwidodo, asal saya dari daerah Kebumen, Jawa Tengah. Dan saat ini saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Pulau Gadung. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah perancangan Mod 1. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu, saat ini saya sebagai mahasiswa aktif di Politeknik Manufaktur Astra tingkat 2 di program studi pembuatan perawatan dan perkakas produksi. Nah, di samping guna untuk memenuhi tugas atau tanggung jawab di mata kuliah perancangan Mod 1, saya berharap sih dari teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari apa yang nanti akan saya sampaikan. Nah, di sini di ujian tengah semester ini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya yaitu Mas Eko Aribowo. Selamat pagi Mas Eko. Nah, jadi pertanyaannya di sini ada 5 dan nanti akan saya uraikan satu persatu. Oke, baik. Mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana pendapat Anda untuk penggunaan produk plastik yang semakin hari semakin meningkat? Oke, jadi benar sekali ya apa yang sudah dijabarkan di soal nomor 1, bahwa penggunaan produk plastik ini memang setiap tahun itu mengalami peningkatan. Nah, memang sih ini sebuah hal yang wajar ya, karena produk plastik ini memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk-produk lain, misalkan yang dari berbahan kayu ataupun berbahan kertas. Di samping harganya yang murah dan juga awet. Nah, namun sayangnya di sini kekurangannya adalah bahwa produk plastik ini memang sampai saat ini sih sudah ada yang bisa didaur ulang, cuman untuk daur ulangnya ini masih belum maksimal. Artinya di sini produk plastik ini masih dianggap sebagai salah satu bahan yang tidak bisa didaur ulang secara maksimal. Nah, tentu dengan penggunaannya yang semakin tahun ini semakin meningkat dan juga dari produk plastik ini memang pendaur ulangannya ini belum maksimal, tentu ini menimbulkan masalah tentunya. Nah, bahkan dari sumber yang saya baca sendiri di salah satu website ini bahwa mengatakan bahwa untuk penggunaan produksi plastik di Indonesia itu sendiri itu dari tahun 2018 sampai tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 5,5 juta ton. Wow, 5,5 juta ton ini tidak bisa dibayangkan ya, 1 ton aja itu udah seberapa banyak plastik, apalagi menjadi 5,5 juta ton. Ini saya ambil dari bisnis.com ya, Jakarta. Nah, tentu untuk hal ini perlu dilakukan yang namanya tindakan atau semacam treatment ataupun pengobatan agar penggunaan dari produk plastik ini dapat dikendalikan juga dengan cara pendaur ulangannya ataupun dengan memanfaatkan produk plastik yang sudah terpakai ini ke material ataupun ulangi 1, 2, 3. Nah, maka dari itu untuk menangani hal ini tentu diperlukan yang namanya tindakan pencegahan ataupun tindakan improvement lain agar produk plastik ini dapat dikendalikan keberadaannya, terutama sampah-sampah yang semakin hari semakin menumpuk ya di Indonesia sendiri. Nah, adapun kalau menurut saya sendiri nih, kan sekarang sudah banyak produk atau plastik yang ramah lingkungan. Nah, dan sebagian besar itu produk plastik itu dihasilkan sampah-sampahnya dari kemasan-kemasan yang entah itu mulai dari jajanan-jajanan, kemudian dari kemasan itu ya tadi makanan dan minuman, kemudian dari elektronik, rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu mestinya untuk kemasan ini sendiri
diperlukan yang namanya plastik yang ramah lingkungan. Sebenarnya sudah ada, cuman untuk penerapannya ini masih belum maksimal karena satu, harganya itu dirasa masih terlalu mahal dibandingkan dengan plastik yang bukan ramah lingkungan ya. Untuk kalau yang ramah lingkungan ini sendiri memang kalau nggak salah dari kulit singkong itu. Nah, kemudian tindakan yang kedua ini adalah dengan ya mulai dari diri kita pribadi sendiri harus mengurangi penggunaan plastik. Misalkan contoh nih, saya misalkan lagi ke warung, saya mau beli minyak goreng kan, aku beli minyak goreng ya. Biasanya kalau kita beli minyak goreng itu mesti dikasih plastik kan buat tempat minyak goreng itu, plastik yang warna hitam ataupun yang belang-belang gitu kan. Nah, selagi masih bisa dipegang tangan-tangan, kenapa tidak begitu? Nah, untuk cara yang ketiga, kalau menurut saya pribadi sudah ada sih ini dari pemerintah, terutama yang di daerah Jakarta dan Bekasi ya. Untuk Indomaret dan Alfamart sendiri ini memang sudah melarang untuk penggunaan kemasan plastik yang habis kita belanja biasanya kita ditawari tas kan. Nah, itu memang merupakan salah satu tindakan dari pencegahan untuk mengurangi limbah plastik yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari saya pribadi mungkin ya ada sedikit saran kan, di Indonesia ini sendiri atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kita sendiri masih banyak yang namanya sampah-sampah berceceran di jalan, kemudian pokoknya setiap kita jalan mesti ada sampah, nah itu di samping karena budaya Indonesia atau budaya masyarakat kita yang perlu diperbaiki dalam hal kedisiplinan tersebut juga ya, mungkin karena tempat sampah ini memang kadang ditemukan agak jauh di tempat-tempat tertentu. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian khusus untuk pemerintah ya. Pemerintah mungkin bisa mengadakan yang namanya kayak genbak ke seluruh tempat ya, di mana di tempat itu jarang ditemukan tempat sampah. Nah, biasanya kalau jarang temukan tempat sampah ya udah orang-orang pada males mau megangin, apalagi disapuin kan. Nah, ini langsung dibuang di sana. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian sih. Itu sih untuk yang poin nomor 2. Jadi intinya untuk menanggulangi itu ya pertama dari kesadaran masyarakat sendiri, kemudian dari pemerintah juga perlu ada tindakan, dan juga yang jelas memaksimalkan untuk produk plastik yang ramah lingkungan. Itu untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 sepertinya saya akan share screen terlebih dahulu ya, karena ini untuk soal nomor 2 berupa grafik. Oke, nomor 2 di sini adalah jelaskan dengan produk yang Anda miliki terkait dengan estimasi proses cetak injeksi. Nah, ini adalah diagram untuk proses dari cetak injeksi. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam perancangan mold ya. Ada filling, packing, cooling, plastication, mold opening, part ejection, dan mold closing. Nah, produk yang saya miliki ini yang saya rancang adalah cetakan donat. Nah, ini adalah bentuk cetakan donatnya. Oke, jadi ini kemarin saya sudah menghitung untuk berapa cycle time dalam satu kali proses injeksi ini ya. Untuk satu kali proses injeksi ini dari berbagai faktor yang ada itu cycle time-nya sekitar 40 second atau 40 detik. Nah, antara 40 detik itu memang di kemarin yang saya hitung itu belum terinci untuk fillingnya berapa, packing itu berapa, cooling berapa. Nah, di diagram ini sudah dirincikan. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi membacanya ini adalah sebuah perbandingan ya. Oleh karena itu di jawaban saya ini menganggap ini adalah sebuah perbandingan. Nah, contoh satu kotak kecil yang di filling ini menurut saya adalah nilainya satu kali ya. Untuk packing ini berarti kan 2 kalinya filling, berarti dua kali. Nah, maka dari ini saya tulis 2x dan 1 ini 2. Nah, untuk cooling ini saya rasa ini sekitar 3 kalinya packing. Nah, 3 kalinya packing ini sama dengan juga 6 kalinya filling kan, berarti ini saya tulis 6x. Nah, kemudian untuk plastication ini
Kalau saya lihat ini sih 2 kali packing ya, 2 kali packing ini berarti sama dengan 4 kali filling. Nah, kemudian di mode opening ini ya kurang lebih hampir sama dengan filling ya, 1, part ejection juga 1, dan mode closing ini sama dengan packing 2. Jadi untuk waktunya masing-masing antara perbandingan filling, packing, cooling, mode opening, part ejection, molding tuh 1:2:6:1:1:1:2. Nah, jadi total 13 kali. Nah, kenapa di plastication ini saya tidak masukkan di perbandingan? Itu karena plastication ini prosesnya itu bersamaan dengan cooling. Nah, jadi sembari cooling itu kan pendinginan ya, setelah dilakukan packing dan filling kan. Nah, itu dilakukan proses plastification. Nah, ini prosesnya bersamaan dengan cooling. Jadi ini untuk perbandingannya saya tidak tulis di sini. Jadi total ada 13x. Nah, kita mulai dari satu persatu ya. Untuk waktunya kemarin saya hitung itu 40 sekon. Nah, jadi nanti pengalinya adalah 40. Nah, 13 ini untuk pembaginya. Kita mulai dari filling dulu. Filling itu adalah tahap penyuntikan material plastik yang berupa butiran resin. Nah, diisi dalam satu wadah melalui runner. Untuk perhitungan estimasi waktu proses dari filling ini adalah 1/13 dikali 40, karena filling ini nilainya 1x1. Nah, ini mohon maaf ada sedikit kesalahan ketik ya, maksudnya ini adalah estimasi waktu proses filling ya. 1/13 kali 40 itu kurang lebih didapatkan hasil 3,1 detik. Nah, kemudian untuk packing ini apa sih? Packing adalah waktu atau proses waktu tunggu antara material di dalam rongga cetakan. Jadi ada semacam waktu jedanya, atau istilah lainnya adalah pack. Nah, untuk estimasi di packing ini kan tadi packing 2 kalinya filling ya, berarti 2/13 dikali 40, kurang lebih sekitar 6,1. Ya, ini adalah ya kurang lebih ya pembulatan ya, soalnya angkanya itu pembaginya 13, jadi tidak bisa bulat gitu. Jadi ini saya taksirkan ke desimal terdekat. Kemudian berikutnya cooling. Cooling ini adalah tahap pendinginan ya, namanya juga pula tahap pendinginan dari plastik yang telah diinjek untuk mendapatkan bentuk padat. Cooling ini merupakan tahapan yang paling lama ya, karena memang menunggu dari material yang tadinya cair ke padat, benar-benar padat, agar bisa nantinya bisa lepas dari core dan cavity-nya. Estimasi untuk waktu cooling ini adalah 6/13 dikali 40. Kenapa 6 ya? Sesuai dengan perbandingannya ini 6x kan, 6/13 dikali 40. Nah, kurang lebih 18,5 detik. Kemudian plastification ini adalah proses peleburan nih, maksudnya adalah proses peleburan dari biji plastik atau resin ke dalam bentuk cair. Estimasi untuk proses plastification ini, karena plastification grafiknya di sini kurang lebih 4 kali filling, jadi 4x 4/13 kali 40, jadi kurang lebih dapatkan 12,5 detik. Dan yang terakhir ada mode opening, yaitu ketika sudah diinjek kan, kemudian setelah diinjek kan mode terbuka agar nanti bisa lepas bendanya dari cordon cavity. Itu estimasi prosesnya 1/13 dikali 40, jadi 3,1 detik. Nah, oke, ulangi lagi yang mode opening, mulai 1, 2, 3. Oke, berikutnya di sini ada mode opening. Mode opening itu ketika unit pengapit dibuka untuk memisahkan core dan cavity. Jadi dibukanya, habis diinjek terus dibuka seret, itu estimasi waktu prosesnya adalah 1/13 kali 40, jadi 3,1 detik. Kemudian yang berikutnya yaitu part ejection, yaitu ketika part ejector mendorong dan mengeluarkan hasil produk dalam cetakan. Kan ketika mode itu dibuka, si produknya ini masih menempel kan, kalau nggak di core ya di cavity-nya. Nah, itu untuk estimasinya sesuai dengan grafik yang ada di atas, itu 1/13 dikali 40, 3,1 detik. Kemudian yang terakhir ini adalah
closing atau setelah membuka, terus part ejection ini mengeluarkan dari materialnya itu dari fotokopitnya, kemudian menutup lagi untuk persiapan memulai cycle berikutnya. Itu waktu prosesnya kurang lebih 2/13 dikali 40 atau 6,1 detik. Nah, jadi di total semuanya adalah 3,1 ditambah 6,1 tambah 18,5 tambah 3,1 tambah 3,1 tambah ini maksudnya tambah 6,1 sama dengan 40 detik. Nah, itu total waktunya ya. Kenapa di sini plastication tidak dimasukkan ya? Karena tadi yang sudah seperti saya bilang, plastication ini waktunya sama dengan cooling bersamaan, jadi tidak dimasukkan ke dalam penjumlahan ini. Oke, itu untuk nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 di sini adalah jelaskan proses pengembangan produk plastik yang Anda miliki dengan referensi proses pengembangan plastik berikut. Untuk soalnya 25%. Oke. Nah, di sini di grafik ini sebetulnya itu ada 4 tahapan besar ya dalam pengembangan produk plastik. Nah, pertama itu adalah dimulai dari ini 1, 2, 3. Nah, pertama itu dimulai dari product definition. Nah, product definition ini yang sini, bagian sini set. Nah, sampai tangan-tangannya profile ini masuk ke dalam tahapan product definition. Kemudian yang kedua adalah yang 1, 2, 3. Nah, yang kedua adalah product design. Product design ini bawahnya product definition ya, sampai dengan approval garis ini nih. Ini masuk ke dalam product design. Ya, mulai 1, 2, 3. Nah, yang ketiganya adalah business and production development. Nah, business and production development ini meliputi ini, dari tengah-tengahnya profile ini sampai ke sini. Nah, yang terakhir ini adalah ramp up and launch. Ulangi 1, 2, 3. Nah, yang terakhir ini adalah ramp up and launch. Nah, oke, mari kita jabarkan satu persatu ya. Nah, oke, kita mulai di bawah. Nah, product definition. Product definition ini adalah tahapan yang paling awal. Nah, tahapan ini masih dibagi lagi, sebenarnya masih di beberapa tahapan. Pertama, nah di sini ya, pertama ini adalah market analysis atau analisis pasar. Nah, analisis pasar ini ditujukan untuk mengetahui apakah produk kita itu benar-benar dibutuhkan di pasar atau tidak. Nah, selain itu, dengan analisis pasar diharapkan nantinya kita dapat mengetahui berapa harga mold yang nantinya akan kita buat. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah tim assemble. Tim assemble ini adalah tahap kedua. Nah, pada tahap ini fungsi pokoknya adalah merumuskan konsep desain dari mold cetakan donat. Nah, karena produk saya adalah cetakan donat, jadi untuk desainnya adalah desain cetakan donat dan juga pengembangan bisnis dari mold yang saya buat tersebut. Nah, hal-hal perkiraan seperti ukuran, properties, dan juga estimasi dari produk mold juga dirumuskan pada tahap ini. Nah, untuk memperlancar tahap ini tuh dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama ada pengembangan konsep. Nah, pengembangan konsep. Yang kedua adalah peramalan penjualan atau forecasting. Dan yang ketiga adalah pendanaan atau budgeting. Kita mulai dari yang pertama adalah pengembangan konsep. Nah, pengembangan konsep di sini adalah maksudnya kita mendesain secara atau mendesain itu secara umum ya, secara garis besar
mulai dari pembuatan sketsa ataupun bisa juga mockup ataupun prototype. Nah, ini untuk pengembangan konsep dari desain produk cetakan donat saya, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, mungkin yang kedua ada forecasting. Nah, forecasting ini adalah meramalkan apakah produk kita bisa bertahan dengan lama di pasaran, dan juga apakah customer senang atau bagaimana caranya customer senang dengan produk yang nantinya akan kita buat. Nah, pertama kita dari forecasting ini dimulai dari juga ada hubungannya dengan analisis pasar. Oke. Nah, di sini tadi sudah saya cari di Shopee dan ini memang sangat banyak sekali yang namanya cetakan donat, dan ada sumber yang menyebutkan memang untuk usaha donat ini memang dari cetakannya ini guncangannya ini tidak besar, artinya fluktuasi dari naik turunnya itu tidak begitu besar ya, artinya masihlah mampu bertahan di pasaran untuk cetakan donat ini. Tuh. Nah, ini ada beberapa yang saya cari di Shopee, dan ini kurang lebih desain saya seperti ini ya, tapi ini ada namanya apa, mungkin ini ukuran kecil ya. Nah, harganya 5.000 sampai 7.000, karena nanti untuk produk saya sendiri akan saya hargai 8.500 itu karena ukurannya besar, dan harga di pasaran ini memang kurang lebih segitu. Yang berikutnya adalah pendanaan atau budgeting. Nah, budgeting ini nanti akan lebih detail lagi dijelaskan di nomor 5. Nah, pada intinya budgeting ini adalah menghitung semua dari semua aspek-aspek yang dibutuhkan ini, dan finalnya nanti akan diketahui berapa cost mold yang kita buat atau harga dari mold yang kita buat. Nah, itu banyak sekali faktornya, mulai dari cost cavity, kemudian cost mold base, dan juga cost customization. Nanti akan lebih jelas di nomor 5. Nah, ini kurang lebih harganya untuk produk dari yang saya beli ini 8.500 per sekali injeknya ya, maksudnya satu produknya ini 8.500, kemudian jumlah jam kerja efektif per hari itu ada 7 jam. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah perhitungan saja nanti ketika menghitung break even point. Kemudian ada convert jam per detik jadi 25.200, kemudian cycle time sekali injek ini 120 sekon ya. Kemudian ada material sekali injek 0,022 kg, kemudian material yang dibutuhkan dalam sehari ini 4,62 kg. Harga materialnya ini 20.000. Nah, materialnya apa sih? Materialnya di sini adalah poli 1, 2, 3. Nah, materialnya apa sih? Materialnya itu nanti adalah polipropilen atau PP. Biasanya kalau di kemasan produk-produk plastik itu ada simbol yang segitiga itu, yang tengah-tengahnya warna angka 5. Nah, ini harga material per hari 92.400 per kilo, dan harga operasional mesinnya ini 75.000 per jam. Nah, ini harga operasional mesin plastic injection dalam sehari ini 525.000 per hari. Nah, mungkin ini menghitung OMR juga, karena di sini kita memperhitungkan biaya untuk operator, satu operator ya. Ini untuk sektor industri plastik ini di sektor 2 kalau tidak salah, sesuai dengan sumber yang saya dapat dari keputusan gubernur atau surat edaran dari gubernur DKI Jakarta, itu sekitar 4.451.873 rupiah per bulan. Nah, jumlah hari kerja efektif per bulan itu 23 hari, dan harga operatornya per hari itu berarti 4.451.873 dibagi 23, jadi 193.560 rupiah per hari. Nah, ini secara garis besarnya seperti ini ya. Untuk unsur-unsur yang terbelakangi harga mold itu ada dari harga cavity-nya sendiri, kemudian harga mold base-nya, dan juga harga mold customization. Total di sini ada 47.344.297 rupiah. Ini setelah dihitung dari semua aspek ini. Nah, kita beralih ke yang berikutnya, yaitu di diagram ini kan di bawahnya
sales forecasting, budgeting, dan konsep development ada approval. Approval ini adalah persetujuan. Nah, persetujuan dari pihak manajemen pertama, apakah konsep yang telah kita buat dan kita telah rancang ini disetujui, ditolak, ditunda, ataupun diubah. Nah, untuk konsep ini bisa berlanjut apabila nantinya rancangan atau konsep yang telah kita buat ini disetujui. Gitu. Nah, kita beralih ke tahapan yang kedua, yaitu product design. Nah, ini merupakan tahap di mana akan diuraikan lagi mengenai pertimbangan estetika, struktural, thermal, manufaktur, dan lain-lain. Nah, di tahap product design ini dibagi menjadi beberapa sub tahapan juga. Yang pertama adalah detail design, performance analysis, rapid prototyping, and preliminary testing. Nah, hal-hal yang tercakup di dalam ini yaitu seperti penentuan material, bentuk geometris, permukaan, finishing, toleransi, dan toleransi supplier dan biaya. Nah, materialnya yaitu polipropilen atau PP, warnanya nih merah ya. Untuk produk quantity yang akan dibuat nantinya ada kurang lebih 100.000 unit. Nah, L4, W4, H4 ini juga setelah yang sesuai ada di desain itu yaitu 85 mm ya, atau 0,085 meter. Nah, kemudian ada part surface di sini 0,011655 mm persegi. Ada volume part ini 0,00002451 meter kubik. Nah, sangat banyak sekali ya. Ini didasarkan pada perhitungan yang ada di aplikasi untuk mendesain saya, yaitu Autodesk Inventor 2019. Kemudian ada tebal dindingnya ini adalah 2 mm. Nah, setelah dari detail desain itu juga di situ dibagi lagi menjadi beberapa tahapan pendukung. Yang pertama ada design for assembly. Nah, di sini itu mengidentifikasi jumlah komponen, toleransi pada dimensi kritis, dan perakitan yang efektif. Nah, di sini juga ditentukan yang namanya toleransi dan suaian. Kemudian yang kedua, desain for manufacturing. Nah, ini proses mengidentifikasi masalah yang timbul atau yang istilahnya yang mungkin timbul saat proses manufacturing berlangsung. Nah, di sini dapat dari geometri ataupun dari material produk itu sendiri. Oke, kita ke tahap berikutnya yaitu approval lagi. Nah, di sini adalah approval di manajemen yang kedua. Apakah dari produk yang telah kita desain ini disetujui atau tidak? Apabila disetujui ya mesti berlanjut ke tahap yang di bawahnya atau tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini adalah business and production development. Nah, di business and production development atau pengembangan bisnis dan produksi ini juga masih dibagi lagi menjadi beberapa sub tahapan. Pertama, ada business development, yaitu pengembangan bisnis di mana diperlukan yang diperlukan untuk menentukan supply chain dan pesanan order awal sehingga mendukung launching produk. Nah, jadi di sini kita istilahnya mencari customer untuk kita nanti, soalnya di bawah itu ada tahap yang namanya beta install dan testing. Nah, itu adalah tahap penilaian dari customer atau pelanggan utama kita bagaimana. Nah, ini adalah business development dalam mencari atau mengembangkan bisnis yang lebih luas, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah production planning atau perancangan produksi. Nah, di sini digunakan untuk mengatur tata letak jalur perakitan, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan mengembangkan infrastruktur manufaktur. Nah, yang berikutnya adalah tooling fabrication. Nah, ini adalah tahap aplikasi, di mana tahap di sini adalah tahap pembuatan desain mold sampai ke pembuatan mold yang jadinya. Nah, tahapan ini merupakan tahap yang sangat penting ya kalau menurut saya, karena di tahap ini juga istilahnya kayak tahapan yang di tengah-tengah dan tahapan yang lumayan vital ya.
Nah, istilahnya ini adalah tahap eksekusinya. Nah, di tahap ini juga setelah dianalisa ini adalah tahap yang memerlukan atau menghabiskan biaya paling besar dari harga mold itu sendiri. Nah, untuk tahap ini saja itu untuk produk yang saya buat untuk full fabrication kurang lebih menghabiskan dana untuk cost cavity machine finishingnya sekitar 9.632.000. Nah, ini lumayan besar juga ya. Nah, setelah dilakukan 3 tahap di atas, maka langkah berikutnya adalah melakukan yang namanya testing dan quality and training plans. Nah, dari tahap ini ABC ini dilakukan testing. Testingnya ini adalah alpha test. Alpha test merupakan tahap di mana produk dirakit dan diuji setelah mau dibuat. Nah, untuk produk yang saya buat ini, estimasi untuk biaya assembling dan trial dari mod ini adalah kurang lebih 10 juta rupiah. Berikutnya adalah quality and training plans, ya, di mana pada tahap ini staf operasi mengembangkan detail rencana untuk prosedur untuk pemeriksaan kualitas dan standar operasional prosedur. Jadi di sini dilakukan atau ditentukan dibuatlah yang namanya standar operasional prosedur ya, atau SOP. Oke, kita beralih ke tahap berikutnya yaitu approval atau persetujuan kembali. Nah, dari serangkaian tahap 3 tadi dilakukan approval kembali apakah produk tersebut layak untuk lanjut ke tahap berikutnya atau tahap keempat. Nah, jadi setiap tahap itu selalu ada yang namanya approval atau persetujuan. Di tahap 4 ini, nah di awal juga masih dilakukan persetujuan kembali apakah dari pihak manajemen ini memverifikasi desain produk yang saya kembangkan ini layak atau tidak dan kira-kira memuaskan atau tidak dari produksi yang telah dilakukan sebelumnya di tahap tooling fabrication ini. Nah, yang kedua dari tahap ramp up and launch ini adalah pilot production. Nah, pilot production ini adalah memproduksi, istilahnya kayak memproduksi hanya beberapa produk saja. Ini dimaksudkan untuk sebagai contoh. Nah, contoh ini nantinya akan yang sudah dipesan oleh customer utama. Nah, dari customer utama itu nanti kan pasti setelah mereka membeli, mereka ada feedback apakah produk ini bagus atau tidak dibandingkan dengan produk-produk lain. Nah, dari feedback itulah yang dinamakan dengan beta install dan tes. Nah, kita istilahnya kayak menanyakan kepada pelanggan bagaimana sih produk kita, nah kurangnya apa, bagaimana. Nah, itu namanya beta install dan tes. Nah, setelah dilakukan tahap beta install dan tes ini baru dilakukan finishing approval. Nah, ini adalah tahap yang memastikan apakah produk kita itu benar-benar layak atau tidak untuk dibuat secara massal. Apabila layak, maka baru bisa dilakukan tahap yang terakhir, yakni production release atau launching lah produk kita untuk dilakukan produksi secara massal. Nah, itu mungkin kurang lebih gambaran dari proses tahapan-tahapan dari sebuah pengembangan dari konsep produk atau pembuatan produk plastik ya. Nah, ini didasarkan pada produk yang saya buat atau produk diri saya, yaitu cetakan donat. Oke, kita berlanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 itu apa? Jelaskan produk Anda sesuai dengan pertimbangan dasar-dasar desain produk. Oke. Nah, jadi di dalam desain produk ini juga harus mempertimbangkan yang namanya dasar-dasar desain. Setiap produk tentu memiliki dasar-dasar desain yang berbeda. Contoh, ini saya sedang memegang botol plastik ini tentu memiliki konsep dasar-dasar desain yang berbeda mungkin dibandingkan dengan nih
casing HP saya. Mesti jelas-jelas berbeda. Dari luar sudah tampak jelas, ini hanya sebagai tempat saus, dan ini adalah casing HP, tentu sangat presisi, dan ini bukan merupakan single part. Ini dipasangkan dengan part-part lain yang jumlahnya sangat banyak. Tentu dasar-dasar desain produknya berbeda. Itu pun berlaku untuk produk yang saya rancang di soal ini, yaitu cetakan donat. Ya, kita lihat lagi ya, ini bentuk cetakan donatnya. Nah, apa aja sih dasar-dasar desainnya? Pertama, itu keseragaman tebal dinding. Nah, tebal dinding ini harus seragam. Karena apa? Pertama, kalau tidak seragam, tentu nilai estetikanya mesti jelas berkurang. Yang kedua, apabila dindingnya tidak seragam, nantinya dapat menyebabkan adanya perbedaan suhu dan penyusutan yang mengakibatkan distorsi geometrik. Nah, tentu yang namanya distorsi geometrik ini jelas bisa terjadi apabila tebal dinding ini satunya tipis, satunya tebal. Tentu mesti daya serap panas mereka berbeda, dan ini dapat memungkinkan sekali yang namanya distorsi dari produk plastik ini atau perubahan bentuk. Yang kedua adalah desain sudut tajam. Nah, di sini di punya saya sebenarnya sudut tajamnya itu tidak banyak ya, cuma di bagian sini saja. Karena produk punya saya itu mayoritas bentuknya berbentuk lingkaran ya, jadi mereka ya lingkaran ya, punya lingkaran radius dan nggak punya sudut tajam ya. Paling sudut tajamnya cuma di sini nih. Nah, di sini ini juga sudah diantisipasi dengan cara fillet ya, ada radiusnya sedikit, kurang lebih sekitar 0,3 mm untuk filletnya. Nah, berikutnya ada desain fillet. Nah, ini desain fillet untuk produk saya ya, karena produk saya donat ya, donat kan bulat ya, jarang sih ya, ada sih donat yang kotak gitu kan, ini jarang. Ini udah ada filletnya. Nah, filletnya ini kenapa R8 ya? Pertama dilihat dari estetika sih, yang pertama proporsional enggak dengan diameter luar ini. Nah, yang berikutnya yaitu permukaan akhir atau tekstur. Nah, tekstur ini cukup penting ya. Contohnya ini, tekstur untuk casing HP saya dengan tekstur untuk cetakan donat ini jelas berbeda. Tidak mungkin casing HP saya ini memiliki tekstur yang kasar. Maksudnya kasar nih di bagian sininya. Rata-rata mesti halus kan. Di samping karena estetika juga ketika orang memakai itu enak kalau halus kan. Nah, ini juga penting. Nah, untuk produk dari desain cetakan donat ini, karena secara fungsi juga tidak begitu memerlukan yang namanya kehalusan ya, karena cuma bercetakan donat kan dimakan ya. Jadi untuk teksturnya ini kisaran sedang sih di SPI B3 yang kurang lebih finishing rate ini sekitar 0,025 mm persegi per hours ya, ini finishing rate-nya. Di samping itu juga karena produk saya ini bukan produk assembling ya, tapi ini adalah single part ya, tidak perlu dipasangkan dengan part-part lain, jadi untuk teksturnya ini tidak perlu halus. Oke, nomor 4 kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor 5. Satu, dua, tiga. Oke, kali ini kita sudah berada di soal nomor 5, yakni di mana soal nomor 5 ini kita disuruh untuk menghitung perhitungan biaya mod selengkap mungkin dan sedetail mungkin. Oke, ini adalah desain produk saya, yaitu cetakan donat ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dari bahannya ini adalah menggunakan polipropilen atau PP yang berwarna merah dan shrinkage factor atau faktor penyusutan sebesar 0,5%. Dimensi produknya adalah 85 x 85 x 25 mm dan standar thickness atau ketebalannya ini adalah 2 mm. Nah,
Ini data material plastiknya dapat dilihat di layar. Oke, ini adalah data mesin cetak injeksi yang ada di Polman Astra. Mesin ini dibuat di Cina dengan tonase 160 ton. Kemudian ini adalah data mold base-nya. Nah, ini adalah harga dari mold saya, yaitu Rp47.344.297. Nah, dari mana ini berasal? Ini berasal dari perhitungan yang ada di bawahnya. Oke. Tapi sebelum itu, ini adalah tugas 3 yang kemarin sempat dibuat mengenai kalkulasi break even point. Jadi break even point ini adalah waktu yang diperlukan agar kita sebagai seorang pedagang, istilahnya seperti itu, kita bisa balik modal, atau bisa dikatakan seberapa banyak produk yang harus kita buat agar kita bisa balik modal. Nah, ini namanya break even point. Nah, jadi singkatnya break even point ini didasarkan kepada harga produk yang saya jual itu sebesar 5.500. Ini sudah termasuk keuntungan dari produksi dan juga dari cycle time-nya 40 detik, dan dari komponen-komponen lain ya di sini ya. Ini untuk break even point memerlukan waktu 20 hari. Jadi setelah di hari 20 kita baru bisa merasakan yang namanya keuntungan. Jadi selama satu hari pertama sampai hari ke-20 itu istilahnya kayak puasa terlebih dahulu, atau belum memiliki keuntungan, atau istilahnya sedang proses mengembalikan modal. Nah, rumus untuk menghitung biaya cost atau menghitung biaya mold ini adalah cost cavities ditambah dengan cost mold base ditambah dengan cost customization. Nah, di mana cost cavities ini sejumlah Rp10.283.407 dan untuk cost mold base-nya ini sebesar 18 juta sekian, dan cost customization ini sekitar 18 juta sekian juga. Nah, jadi dengan ketiga komponen ini dijumlahkan menjadi harga mold total, yaitu Rp47.344.297. Nah, dari manakah cost cavities ini berasal? Rinciannya ada di bawah. Cost cavities ini berasal itu dari cost cavity dikalikan dengan jumlah cavity dikalikan dengan faktor diskon. Nah, cost cavity ini juga ada turunan rumusnya. Bagaimana cara menghitung cost cavity? Cost cavity ini rumusnya adalah cost cavity material ditambah dengan cost cavity machining ditambah dengan cost cavity machining ditambah dengan cost cavity finishing. Cost cavity material rumusnya apa? Itu ada di bawah. Cost cavity material. Nah, ini cost cavity material rumusnya adalah volume dari material dikalikan dengan massa jenis dikalikan dengan K, atau K ini konstantanya ya, atau harga material per kilogramnya. Nah, jadi singkatnya di sini volume dikalikan dengan massa jenis. Nah, nanti kan ketemunya kilogram kan, kilogram dikalikan dengan harga material per kilogramnya. Ini 217.000. Jadi untuk harga cost cavity materialnya ini sekitar Rp541.541. Nah, kita masukkan cost materialnya di sini. Ini baru satu komponen. Kemudian untuk menghitung komponen cost cavity lainnya juga diperlukan cavity machining. Cost cavity machining ini rumusnya apa? Ada di sini. Cost cavity machining rumusnya adalah time cavity machining dikalikan dengan air machining rate. Nah, air machining rate ini ada diperoleh dari appendix D yang ada pada buku David Ockasmer. Kemudian untuk time cavity machining adalah waktu untuk proses machiningnya ini setelah dihitung ada 18 jam. Jadi total time cavity machining dikalikan dengan air machining rate sejumlah hasilnya Rp6.278.214. Nah, ini adalah harga dari cavity machining. Oke, kita masukkan ke sini ya, harga cavity machining.
Satu lagi untuk menghitung biaya cavity adalah cost cavity finishing. Kita lihat di bawah. Cost cavity finishing rumusnya apa? Cost cavity finishing rumusnya adalah time cavity finishing dikalikan dengan air finishing rate, di mana air finishing rate ini sudah ada di buku appendix D, di appendix D di buku David Ockesmer, dan time cavity finishing ini juga terdapat dari rumusnya apa? Time cavity finishing ini rumusnya adalah sigma A part surface dibagi dengan air cavity finishing. Part surface ini adalah luas permukaan dari surface cavity-nya. Kemudian air cavity finishing ini didapat dari appendix. Didapatkan nilai 4,662 jam. Jadi 4 jam ya, kurang lebih 4,6 jam ini dikalikan dengan air finishing rate, hasilnya 3.354.652 rupiah. Nah, baru ini dimasukkan ke sini, ke atas lagi. C cavity finishing atau cost cavity finishing tadi 3.354.000. Jadi total untuk biaya cavity ini adalah 10.283.000 rupiah. Maka kita masukkan sini ke dalam rumus yang atas. Nah, ini baru biaya cavity, belum mold base dengan biaya customization-nya. Nah, kita bahas satu persatu. Lanjut ke biaya mold base. Perhitungan biaya mold base rumusnya apa? Ini ada US $830 ditambahkan dengan M mold dikalikan dengan K mold material. US ini kita rupiahkan ya, kita rupiahkan terlebih dahulu. Jadi total ada 11.944.920 rupiah. Ini kurs rupiahnya pada saat kemarin saya itu sedang di angka 14.391 rupiah. Nah, jadi 11 juta. Nah, M mold ini juga ada rumusnya. M mold ini rumusnya adalah ini ya, seperti yang ada di layar. 1.330 kg per meter persegi dikalikan dengan L mold dikalikan dengan B mold ditambah dengan 17.200 kg per meter kubik dikali L mold dikali W mold dikali H mold. Nah, L mold, W mold, dan H mold ini sudah dihitung di atas sebelumnya sebenarnya. M mold, H mold, sebentar. Nah, L mold ini rumusnya ada L cavity dikali dengan N cavity length dikali 1,33, jadi hasilnya 0,11638 meter. Begitu juga dengan W mold dan H mold. Jadi dari rumus ini didapatkan hasil untuk M mold adalah 85,33 kg. Kita beralih ke komponen berikutnya, yaitu K mold material atau harga material per kilogramnya. Ini didapat dari appendix B buku David Ockesmer sebesar 75.595 rupiah. Nah, ini kalau di buku David Ockesmer itu sebenarnya masih berupa dolar pecahannya, dan itu dolarnya setiap negara juga beda-beda karena harga material negara itu mesti beda karena ditentukan oleh banyak faktor juga ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri saya mengambil acuan seperti harga material yang ada di Hong Kong. Nah, jadi hasilnya 75.555 rupiah. Maaf, 75.555 rupiah untuk harga material. Jadi untuk biaya mold base-nya ini didapatkan hasil 18.392.245 rupiah. Ini diperoleh dari rumus ini ya. Rumus $830 ditambah M mold dikali dengan harga materialnya. Oke, kita masukkan cost mold base atau biaya mold base-nya ke rumus yang paling atas. Nah, ini 18 juta ya. Sekarang kita beralih ke
komponen terakhir dari perhitungan biaya mold yaitu cost customization. Nah, ini juga banyak komponennya. Untuk menghitung biaya mold customization atau cost mold customization, ini rumusnya adalah cost cavities dikalikan dengan sigma dari F cavity customizing ditambah cost mold base dikali sigma F mold customizing. Nah, ini untuk cost cavity-nya sendiri kan tadi 10.283.000 sekian ya. Untuk cost mold base-nya juga 18 juta. Nah, ini dikalikan dengan sigma F cavity customizing. Nah, dari mana sigma F cavity customizing ini berasal? Ini dari berbagai komponen-komponen yang ada di tabel berikut ini. Ada fit system cost coefficient. Ini saya mengambil tuh flat runner system ya, karena memang untuk mold saya ini good runner ya. Jadi koefisiennya 0,5. Kemudian untuk cooling system cost coefficient ini saya mengambil straight line with orange ya, dan end fittings karena ada kontur lingkaran di sana. Dan kemudian untuk ejector system cost coefficient ini menggunakan round ejector pins sesuai dengan mesin yang ada di Pullman. Kemudian untuk seluruh sistem cost coefficient ini tidak ada ya. Jadi untuk total ini semua dijumlahkan dari ini dan juga ini didapatkan hasil 1,1. Nah, ini saya hitamkan aja biar nggak bingung. Oh ya, usah dibilang. Nah, untuk mold customizing ini didapat dari ini tambah ini tambahkan dengan ini, jadi total ada 0,4. Nah, ini dikali ini ditambah ini dikali ini, hasilnya jadi cost customizing. Total jadi ada 18.668.645 rupiah. Nah, oke, setelah didapatkan cost customizing, maka kita baru dapat menghitung dari cost total moldnya, dimana untuk cost total moldnya tadi adalah cost cavities ditambah dengan cost mold base ditambah dengan cost customization. Total ada 47.344.297 rupiah. Ini adalah harga mold yang saya buat. Oke, setelah itu kita menghitung biaya per partnya, cost per part. Rumusnya adalah cost mold atau cost part ditambah cost mold dibagi cost part ditambah dengan cost material dibagi part ditambah dengan cost proses dibagi part per sigma yield. Nah, sigma, kita mulai dari sigma yield terlebih dahulu. Kenapa sih saya mengambil 0,95? Ini diperoleh dari tabel yang paling bawah. Karena jumlah produksi saya 100.000 produk, maka kita mengambil yang high quality ya, tentunya high quality 0,95, karena diharapkan produk ini yang dihasilkan juga baik. Maka dari itu saya mengambil faktor hikmah 0,95. Nah, ini sudah masuk ke sini. Oke. Nah, ini ada cost mold per part, cost material per part, dan cost proses per part. Maksudnya adalah harga mold per satu partnya. Ini diperoleh dari mana? Dari rumus ini. Sebenarnya rumusnya sama, cuman ini dibagi apa namanya, istilahnya kayak penerapannya beda. Kalau untuk cost mold per part berarti rumusnya ya cost total mold dibagi M total kali F maintenance. Nah, rumusnya ini cost mold total lebih 47 juta dibagi N total ini 100.000 produk, F maintenance ini 2. Dari mana F maintenance ini? Nih, saya mengambil standar mold steel karena untuk material yang saya buat atau material dari mold yang saya gunakan yaitu IC P20, maka diambil koefisien 2 sesuai dengan yang ada di appendix B. Nah, karena material PP ini memiliki viskositas yang rendah, jadi saya mengambil koefisien 2. Nah, didapatkan cost mold per partnya 946 rupiah.
Kemudian untuk cost material per part, rumusnya apa sih? Rumusnya ini adalah volume part plastik dikalikan dengan massa jenis material plastik dikalikan dengan konstanta material material feed loss. F-nya kelebihan 1. Oke. Nah, volume ini didapat dari mana? Ini didapat dari perhitungan yang atas. Volume part plastik ini didapat dari perhitungan yang atas, itu saya dapatkan dari Autodesk Inventor. Untuk massa jenis plastik ini didapatkan dari massa jenis dari appendix. Mungkin dari untuk K material ini Rp440. Ini didapat dari harga material per partnya. Kemudian untuk feed loss ini 1,25. Jadi untuk cost material per partnya Rp12. Murah sekali ya. Tapi kalau nanti ditambahkan dengan komponen lain jadinya ya ada nilainya. Kemudian yang terakhir yaitu cost proses atau biaya proses tiap partnya. Ini diperoleh dengan kalian waktu cycle-nya dibagi dengan jumlah cavity dikalikan dengan air mounting machine dibagi dengan 3600 atau konversi dari 1 jam ke detik. Dapatkan cost proses per partnya ini Rp0,39. Murah memang. Nah, sekarang kita tambahkan dengan komponen lain, dimana untuk part cost estimation harganya ini diperoleh dari cost mode per part ditambah cost material per part ditambah dengan cost proses per part dibagi dengan faktor yield. Maka dari itu diperoleh cost partnya sebesar Rp1.010. Nah, itu adalah perhitungan untuk mode-nya ya. Jadi saya garis bawain lagi. Pertama, untuk cost total dari mode yang saya buat ini sebesar Rp47.344.297. Untuk harga material partnya per partnya ini sebesar Rp1.010. Oke, jadi begitu saja penjelasan singkat dari saya. Dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, karena saya juga masih dalam proses belajar, dan juga mohon koreksinya Mas Eko untuk soal-soal atau jawaban yang sekiranya saya kurang tepat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Kalau misalkan berkenan, monggo silahkan mau di subscribe, kalau enggak ya nggak usah, kalau dirasa kurang bermanfaat. Oke, terima kasih dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.